yang lembut, naqiyan minal batili, yang bersih dari kebatilan, wasyukuki, bersih dari keraguan-raguan, wa ma'anis syarri kulliha, dan hati dan berbagai makna atau nilai-nilai keburukan semuanya. Ini hati yang paling bagus dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lembut, tidak bersih dari kebatilan, keraguan-raguan, dan bersih dari semua nilai-nilai keburukan. Nah, ini kita mulai masuk pada bahasan tentang jenis hati. Wa'iyan lil haqqi, dan yang juga hati yang paling bagus dan hati yang paling dicintai Allah, wa'iyan ilal haqqi, yang merupakan wadah untuk kebenaran, wal huda, dan petunjuk, wa ma'anil khairi was shawabi, dan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Ya, jadi yang ada di dalam hati kita itu adalah hati yang dipenuhi oleh kebenaran, oleh petunjuk, dan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Ini merupakan hati yang baik, yang paling bagus dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau udah bicara masalah hati agak repot lah gitu ya. Karena memang lurusnya iman kita itu tergantung pada lurusnya hati. Ya. Dan lurusnya hati nanti bergantung pada lurusnya ucapan. Maka hati kita itu mesti betul-betul dijaga. Sebab nanti orang yang hatinya nggak bagus, ya itu muncul dalam bentuk ucapan. Ya, ketika dia marah, gitu ya, keluar ucapan-ucapan yang nggak bagus. Itu kan indikasi bahwa hatinya ya nggak bagus. Gitu ya. Orang yang hatinya bagus, tidak mungkin dari mulutnya, dari lidahnya itu keluar ucapan yang tidak pantas. Wa fil hadithi, dan di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, al-qulubu arba'atun, hati itu ada 4. Ya. Yang pertama, qalbun ajradu fihi sirajun yuzhiru. Yang pertama adalah hati, ya, yang ajrod itu yang kosong, ya. Kosong dari apa? Kosong dari kegelapan, kezoliman. Itu makna ajrod, kosong, ya. Jadi ajrod itu al-mujarrad aniz zulumat. Jadi qalbun mujarradun aniz zulumat. Hati yang sunyi, yang kosong dari kezoliman-kezoliman. Yang kedua, hati yang hitam dan mankus. Mankus itu terbalik. Jadi terbalik. Posisinya ya kalau terbalik ya berarti bagian dalamnya ke bawah, ya. Bagian belakangnya keluar, itu kan namanya mankus, terbalik. Itu bisa makna terbalik, bisa makna kembali, ya. Maksudnya qalbun roja'a ila kufri ba'dal iman, hati yang kembali kepada kekufuran setelah keimanan. Yang dilahirkan itulah fitrah. Apa itu fitrah? Semua ulama mentakbir, yang menafsirkannya apa? Fitrah itu adalah
Islam. Ya. Jadi setiap anak itu lahir ya dalam keadaan Islam, gitu. Sehingga tidak ada dosa. Kafiri, maka itulah hati orang kafir. Wa qalbun marbutun ala ghilafihi. Yang ketiga adalah hati marbut yang terikat ala ghilafihi pada tutupnya, ya, gilap sampul. Gilap itu kan sampul. Jadi hati yang masih tertutup oleh sampul, ya, gilap. Fadzalika qalbul munafiqi, maka itu adalah hatinya orang munafik. Wa qalbun musaffahun, dan hati yang musaffah itu bentuk lempengan. Itu musaffah, ya, bentuk lempengan. Ya, kayak mata uang, logam itu namanya musaffah. Itu menjadikan sayuran berkembang. Sayuran berkembang. Itu masalul imani. Jadi perumpamaan iman itu seperti masalul baqalah, ya, seperti sayuran. Jadi diibarat iman itu seperti sayuran, di mana sayuran itu biasanya berkembang tumbuh disebabkan karena terkena air yang adab, yang murni, gitu ya. Ini kan perumpamaan. Pihi, ya. Jadi pamatal imani pihi matal bakati bayamut wal ma'azab, wa matal nifaqi pihi matal qurhati yamudduhal qayhu was-sadidu. Perumpamaan kemunafikan, ya, di mana di dalam kemunafikan tersebut matal qurha. Ya. Jadi matal nifaqi, perumpamaan kemunafikan di dalam hati itu matal qurhati yamudduhal qayhu was-sadid. Ya, seperti luka, ya, yang melebar, gitu, yang meluas, al-qayhu was-sadid, oleh nanah. Jadi kalau iman diibaratkan seperti sayuran yang berkembang, ya, dengan sebab disirami air yang bersih, itu air yang bagus. Nah, begitupun kemunafikan itu menjadi berkembang, ya, seperti luka yang meluas, ya, karena adanya nanah. Maka dua materi tersebut, ya, maka manakala dua materi tersebut mengalahkan satu yang lain, dhahabat bihi, maka akan hilang yang lain. Jadi kalau di dalam hati kita itu, ya, ada materi dosa dan pahala, amal solih dan amal keburukan, mana yang menang? Ya, fa'ayul madataini ghalabat alai, materi mana yang menang? Ya, maka materi itu dhahabat bihi, itu akan hilang materi yang lainnya. Kita bisa mengenalinya dia orang kafir, ya. Tapi kalau orang munafik, nah ini sulit untuk dikenali, karena kalau dia bersama orang-orang muslim, ya dia seperti orang Islam, muslim, gitu ya. Kalau dia bersama orang-orang kafir, ya dia kan seperti orang-orang kafir. Habib Abdullah Al-Haddad, wazahir, dan yang jelas anna hadzal qalbal akhirah, bahwasanya hati yang terakhir ini, yaitu hatinya orang-orang munafik, ya, qalbun hati yang munafik. Wasbu qulubi ahli takhlidi wa tafridi, merupakan sifat dari hati-hati kelompok orang yang suka mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi yang perbuatan baik kadang dikerjakan, perbuatan buruk dikerjakan. Di at-takhlid, dia mencampur adukan. Dan kelompok orang
suka berlebihan min amatil muslimin, dari kalangan muslim yang awam. Ibnu Hanbal, ya, diambil dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan juga disampaikan oleh Imam Haythami itu dalam kitab Majma'uz Zawaid. Dalam kitab Majma'uz Zawaid hadis ini tercantum itu. Sesungguhnya keimanan itu ya betul qalbi, tampak di dalam hati, ya, terlihat di dalam hati, lum'atan bayda'a, sebagai cahaya gitu. Jadi sinaran cahaya. Jadi kalau kita ambil satu baterai kecil gitu, nah itu ada situ namanya qalbu, sehingga menjadikan hati itu putih semuanya. Karena bertambah, amal solid terus bertambah gitu kan ya. Terus amal solid ada, hati itu menjadi putih semua. Wa innan nifaq, dan sungguh kemunafikan itu, ya, hati yang munafik, ya bedu fil qalbi, tampak di dalam hati, nuqtatan saudaa, sebagai titik yang hitam. Oleh muslimin, kami meminta kepada Allah keafiatan, ya, dan wafat dalam keadaan Islam untuk kami dan juga untuk semua kaum muslimin. Ini kan jumlah ayat yang diungkapkan oleh pengarang, karena begitu rawannya hati ini, ya, dan potensinya sama besarnya, mau jadi putih atau menjadi hitam, potensinya sama. Karena kita hidup di dunia dengan tantangan yang sama, ya. Nah, jangan sampai kemudian kita kalah, kemudian banyak perbuatan dosa-dosa yang akhirnya membuat hati kita semua menjadi hitam, dan ini menjadi alamat buruk bagi setiap orang. Al-a'mali shalihati wal iktsari minha ma'al ikhlasi lillahi, dan sungguh iman itu akan bertambah bil mudawamati ala al-a'mali shalihati, dengan memudawamahkan, melanggengkan semua amal-amal soleh, wal iktsari minha, dan memperbanyak amal soleh. Ya, berarti kalau hati kita ini kepengen dia terus berkembang cahayanya, amal sayyiati, maka dan adapun kemunafikan pertambahannya disebabkan amal-amal dosa, amal-amal keburukan. Apa bayannya amal keburukan itu? Penjelasannya, min tarkil wajibati, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sholat enggak, ya, 5 waktu tidak, puasa Ramadan, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana Rasul bersabda, man adnaba dzanban nukita fi qalbihi nuqtatun saudahu, barang siapa yang berbuat dosa dengan satu dosa, nukita fi qalbihi, itu di apa? Nukita itu diberi tanda, ya, atau diberi titik, ya, diberi tanda, digoreskan. Fi qalbihi, dalam hatinya, nuqtatun saudaa, satu titik hitam. Bertobat, zada dzalika, ya, titik-titik itu yang hitam akan semakin bertambah, hatta yaswadda qalbu, sehingga hatinya menjadi hitam. Padzalika ranu, maka itulah arwanu, kotoran, alladzi qala Allah Ta'ala, yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Ya, kalla, sama sekali tidak, bal rana ala qulubi,
bahkan hati mereka itu tertutup maka yaksibun dari akibat apa yang mereka kerjakan. Nah, terkait dengan ini Pak, makanya sholat qobliyah ba'diyah males, qiyamul lail males. Nah, kalau kata Imam Hasan Al-Basri, penyebabnya adalah dosa-dosa. Sebab kan kita semua sama sebetulnya. Ya, artinya apa? Kesempatan untuk melakukan amal-amal sunnah itu kan sesuatu yang sama sama kita, sama semuanya. Ya. Tidur yang kita butuhkan sama. Kalau kita tidur hanya 4 jam, 3 jam masih bisa. Menyiron kotoran, ya, kotoran yang menutupi hati nuranimu sehingga yang ada adalah al-kasal, ya, kemalasan. Seperti itu. Fala syai'a asyarru wa adarru 'ala al-insani fid dunya wal akhirati min adz-dzunub. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih asyarru, lebih jelek, wa adarru, dan lebih mudhar, lebih membahayakan 'ala al-insani, kepada semua manusia, di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat, min adz-dzunub, ya, selain dosa-dosa. Jadi nggak ada yang lebih bahaya, nggak ada yang lebih buruk dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti kecuali dosa. Ya. Itu yang paling buruk itu. Karena dosa ini kan akan jadi masalah. Ya. Ketika di dunia kita juga bermasalah, di akhirat juga bermasalah. Makanya kalau nanti Bapak lihat itu An-Nahl 97, nah itu kalau baca tafsirnya itu jelas itu. An-Nahl 97, ya, tentang apa? Mengambil sholihan, su'un wala yanalu makruhun illa min jihadillah. Dan nyaris hampir tidak akan tidak akan yakhlusu ilaihi su'un wala yanalu makruhun. Jadi tidak akan terbebas dari satu keburukan dan tidak akan mencapai satu kemakruhan illa min jihatiha, kecuali dari arah dosa-dosa tadi. Ya. Jadi hal-hal yang kita alami, yang kita nggak sukai, itu semua, ya, terkait dengan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apapun yang menimpa dirimu dalam bentuk musibah, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan karena perbuatanmu sendiri. Ya. Jadi ya, musibah yang kita alami, ya, ini karena perbuatan sendiri. Nanti insya Allah baru ayat bagi lil mukmin ayatun alani ayatil ihtiraz minha. Jadi sepatutnya seorang mukmin, ya, dia itu harus mewaspadai dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi terkait dengan dosa-dosa. Ya. Nah, inilah para bapak yang saya hormati, ya, yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini kan memang kitab ini, saya sering katakan, ya, dimanapun saya buka kitab ini saya katakan siap-siap untuk seperti dijewer gitu oleh Habib Abdullah, ya, seperti dijewer kita ini, termasuk juga saya sih merasakan dijewer juga gitu, ya. Kenapa? Karena ya kan kita sama-sama dalam suluk, ya, kita ini dalam kondisi suluk, ya, berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi yang Bapak alami, yang saya alami, ya, mungkin sama aja. Nah, bagaimana Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengarahkan kita semua, ya. Sebab kan pada dasarnya
Ya bukan saya lah yang nasihat ini nih, ya beliau yang memberikan nasihat, sehingga ya kita harus apa? Harus mencamkannya, ya, untuk mencamkannya. Apalagi beliau ini kan ulama besar yang dari kecil buta. Maka bagi saya pribadi, orang yang tidak punya penglihatan sama sekali, enggak berfungsi, tapi ternyata mampu menulis kitab yang begitu banyak, berarti kan insya Allah ya orang-orang yang hatinya bersih. Dan orang yang hatinya bersih ketika menyampaikan nasihat, ini merupakan sebuah keinginan beliau untuk bisa menularkan apa yang baik untuk kita semua. Saya kira ini, mohon maaf kalau ada yang tidak sempurna yang saya sampaikan di sini. Tentunya banyak ketidaksempurnaan karena keterbatasan kemampuan saya. Baik bacaannya mungkin ada yang salah. Kalau Bapak punya barisnya, kalau saya nggak punya barisnya, jadi boleh jadi bacaan saya yang salah. Ya, tolong dimaklumi. Kalau penerjemahan, saya kira masing-masing ada bedanya. Ya, kan menerjemahkan sesuai dengan pemahaman penerjemah. Ya, saya menyampaikan sesuai dengan pemahaman saya. Ya mungkin ada yang beda-beda dikit lah. Dan nggak prinsip mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.